warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan contoh mengenai komunikasi lisan dalam keterampilan bertelepon, negosiasi, dan rapat. Perkenalkan, saya Yeriko Trisitya Lilu. Saya Alfitra. Saya Fauzia Nur. Saya Sri Ayu. Dan saya Andika Ramadan. Ya. Selamat menyaksikan video kami. Hal-hal penting dan harus diperhatikan serta dilaksanakan sehubungan dengan etiket bertelepon. Yang pertama ialah jangan membiarkan telepon berdering terlalu lama. Kedua, bersikaplah bijaksana dalam menanggapi penelpon. Ketiga, jangan memulai pembicaraan hanya dengan ucapan kata halo. 4, berusahalah mendengar mitra bicara kita. 5, jangan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan. 6, berbicaralah dengan tempo yang tepat, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. 7, sebut nama dan jabatan orang yang akan kita tuju. 8, catat hal-hal penting yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, akhiri pembicaraan dengan tepat. Hal-hal yang harus dihindari ketika kita bertelepon yang pertama ialah memakai bahasa informal, terutama kepada orang yang belum akrab atau asing. Kedua, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Ketiga, berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Keempat, berbicara dengan nada kasar atau membentak. 5, berbicara dengan nada memerintah. 6, penelpon dibiarkan menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. 7, nada dan intonasi yang terkesan malas atau tak ramah. Dan yang terakhir ialah berbicara terlalu banyak basa-basi. Assalamualaikum. Halo dan selamat pagi. Saya Fauzia Nur bersama dengan Andika akan menampilkan video yang bertemakan tentang komunikasi lisan dalam keterampilan bertelepon. Halo, selamat pagi. Nama saya Andika. Saya ingin bertanya apakah saat ini perusahaan Ucan sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi desainer grafis? Halo, selamat pagi Andika. Nama saya Fauzia. Memang benar, saat ini kami sedang membuka lowongan pekerjaan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan Ucan. Sayangnya, saya mengalami sebuah masalah ketika saya mencoba mengakses website perusahaan Ucan untuk melihat apa saja persyaratan. Saya tidak bisa mengaksesnya. Bisakah Anda membantu saya? Baik, mohon maaf atas masalah yang Anda alami. Karena pagi ini website kami sedang mengalami maintenance, sehingga tidak bisa diakses. Mungkin Anda bisa mencoba mengaksesnya sekarang? Baik, saya akan mencoba untuk mengakses websitenya. Baiklah, sudah bisa. Terima kasih atas informasinya, Bu Fauzia. Dengan senang hati, Andika. Untuk informasi tambahan, informasi mengenai lowongan pekerjaan di perusahaan Ucan bisa Anda akses juga di akun media sosial perusahaan Ucan di Instagram atau Twitter. Oke, terima kasih atas informasinya. Negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak yang melakukan komunikasi mempunyai hak atas hasil. Tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi antara lain yang pertama, untuk menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, untuk memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Ketiga, untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari kerugian. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sri Ayu bersama Alfitra. Kami akan menampilkan video tentang komunikasi lisan dalam bernegosiasi. Berikut ini videonya. Pagi, terima kasih atas kedatangan Ibu ke perusahaan kami. Selamat pagi. Perusahaan kami pun sangat
berharap banyak dengan niat kerjasama di perusahaan Bapak ini. Kami pun mengharapkan hal itu. Silakan, Bu. Perusahaan kami tertarik untuk membeli 20 komputer. Sebelumnya, kami ingin mengetahui berapa harga yang ditawarkan oleh perusahaan Bapak. Sangat mengapresiasi atas penawaran yang Ibu berikan. Kami akan memberikan penawaran harga yang menarik. Perusahaan kami sangat tertarik dengan harga yang Bapak tawarkan. Mengingat bahwa perusahaan kami dan perusahaan Bapak telah bekerja sama, kami bermaksud untuk mengajukan permintaan seharga 65 juta. Harga yang kami minta adalah harga yang pas untuk diajukan kepada perusahaan sebesar perusahaan Bapak. Seperti yang Ibu ketahui, perusahaan kami tidak pernah menjual barang rendah kualitas. Harga kami sesuaikan dengan kualitas barang. Perusahaan kami sangat memahami hal tersebut. Potongan harga yang kami inginkan anggaplah sebagai sarana untuk mempererat kerjasama dan saling menguntungkan. Bisa memberikan penunjang lain untuk perlengkapan komputer di perusahaan Ibu, adaptor misalnya. Kami tertarik dengan penawaran Bapak. Kami mengajukan harga 75 juta untuk 20 komputer, 2 pasang meja kursi, dan 20 adaptor untuk komputer yang ingin kami beli. Harga tersebut masih kurang sesuai dengan kualitas barang dan apa yang kami berikan. Kualitas barang kami selalu kami kedepankan. Kami rasa harga tersebut sudah sangat sesuai dengan apa yang perusahaan Bapak berikan. Perusahaan kami dan perusahaan Ibu telah bekerja sama dalam waktu yang lama. Melihat hal tersebut, harga 80 juta akan bisa mempererat kerjasama tersebut. Kami setuju dengan harga tersebut. Kami berterima kasih atas kerjasamanya. Semoga ini bisa mempererat kerjasama perusahaan kami dan perusahaan Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas kepercayaannya. Barang akan segera kami terima. Selanjutnya, rapat bisnis. Rapat bisnis merupakan pertemuan para anggota organisasi perusahaan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan organisasi atau perusahaan. Rapat kerja ialah pertemuan para karyawan atau pemimpin yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas suatu instansi. Suatu rapat atau pertemuan dapat disebut sebagai rapat kerja apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan pertemuan itu. Yang kedua, adanya pimpinan dan kelompok peserta dalam pertemuan atau rapat itu. Yang ketiga, adanya tukar-menukar pendapat di antara para peserta rapat. Dan yang terakhir, tidak ada pidato-pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan meminta para manajer divisi, khususnya manajer pemasaran, saudara Yeriko, dan selebihnya kepada manajer produksi maupun keuangan. Kepada manajer pemasaran, saudara Yeriko, bagaimana pemasaran produk kita ini selama 1 bulan terakhir? Terima kasih saudara Dika. Sekarang saya akan melaporkan hasil kegiatan pemasaran selama 1 bulan terakhir ini. Jadi omset penjualan kita turun sebesar 30%. Di situ kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi permintaan produk yang diberikan oleh pelanggan turun setiap harinya. Apa? Bagaimana bisa omset kita, pasar kita menurun? Sedangkan baru-baru ini kita habis menambah bahan baku pada pihak produksi dan mengambil kas perusahaan untuk hal tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya? Saya telah meneliti di lapangan bahwa ada sejenis produk yang sama seperti produk kita, di mana produk itu memiliki kualitas dan bentuk yang lebih menarik, sehingga para konsumen lebih tertarik dan beralih ke produk tersebut. Terima kasih atas penjelasannya atas kasus ini. Kita harus cepat mengambil tindakan agar supaya pasar kita dapat kita kuasai kembali. Kita harus membuat produk baru dan menambah kualitas. Menambah kualitas, dana yang dikeluarkan pasti bertambah dan membuat produk yang baru memiliki harga yang lebih bagus. Apakah hal itu tidak mempengaruhi
daya beli konsumen. Terjadi dengan membuat produk baru itu membutuhkan dana yang besar dan juga bahan baku yang berbeda dan mesin yang harus diperbarui. Sebaiknya kita tetap menjalankan produk yang lama tetapi dengan menambah inovasi pada produk tersebut. Mana kalau kita membuat tas wallet dengan beraneka macam untuk fashion di berbagai negara dengan melihat kesuksesan konsumen pada bentuk tas negara lain. Dan harus mencapai ke semua kalangan masyarakat seperti anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lansia. Menurut pengamatan saya, rata-rata anak remaja dan juga orang tua sudah mengetahui tentang Korea, di mana contohnya adalah budayanya, penampilannya. Di situ juga kita dapat melihat bahwa tas kulit dari Indonesia itu membuat para kalangan tersebut tertarik, sehingga kita dapat menjual benda tersebut. Terima kasih. Oke, baiklah. Kita dapat mengambil inovasi dari saudara Yeriko. Apakah produksi siap membuat hal tersebut? Pihak produksi akan berusaha melakukan kerjasama dengan penjual dari Korea Selatan asli untuk kesuksesan produk ini. Baiklah, saya memberikan tanggung jawab penuh kepada pihak produksi soal ini. Dan apakah manajemen keuangan dapat menjangkau keseluruhan biaya produksi? Boleh saya lihat laporan keuangan bulan ini? Jika diambilkan kas dari bulan sebelumnya, manajemen siap membiayai produksi. Selebihnya, ini laporannya. Setelah saya lihat, memang apabila kita mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya, mampu membiayai produksi. Karena laba bulan ini di bawah rata-rata dari biasanya akibat masalah ini. Baiklah, saya setuju apabila mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Siap, pihak keuangan akan mengatur keseluruhan biaya yang dibutuhkan produksi. Oke, pekerjaan ini dapat dilakukan mulai bulan ini. Dan saya harap semua dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing demi kelancaran produksi ini. Dan untuk manajer pemasaran harus lebih kreatif dalam memasarkan produk-produk tersebut. Dalam memasarkan produk ini, pihak pemasaran akan melakukan event-event untuk tentang keunikan produk kita sebelum dipasarkan. Lalu kita akan membuat iklan dengan penjual Korea, penjual asli dari Korea, supaya konsumen dapat melihat produk yang dibuatnya dan menjadikan konsumen menjadi puas. Dengan target pasar yang dapat dicapai, kami usahakan seluruh wilayah Indonesia menjadi target pasar kita. Inovasi yang sangat bagus. Saya harap inovasi tersebut dapat terencana dan membuahkan hasil yang lebih baik dan memuaskan. Oke, baiklah. Rapat hari ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita dalam lindungan Allah masing-masing. Terima kasih dan selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Kami akan memberikan penawaran harga yang menarik. Gimana kalau kita membuat tas wallet? Selamat siang dan terima kasih, bye-bye. Halo guys. Dalam memasarkan produk